Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran 3 dan 4 di subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, tidak lupa kita membaca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, membaca teks dan menuliskan isi bacaan tentang budaya sopan santun di sekolah. Yang kedua, menghargai perbedaan ucapan salam teman yang berbeda agama. Yang ketiga, mengurutkan harga barang. Yang keempat, menentukan cara menukar pecahan uang yang senilai. Kita mulai dengan membuka halaman 66. Ayo membaca. Di sini sudah ada cerita Nina di sekolah. Ibu bacakan ya. Di sekolah, Nina selalu menyapa teman-temannya dengan ramah. Nina mengucapkan kata tolong jika ingin meminta bantuan. Setelah dibantu, ia tak pernah lupa mengucapkan terima kasih. Mengucapkan salam, kata tolong, dan terima kasih merupakan contoh perilaku sopan dan santun. Sikap sopan dan santun diajarkan oleh semua agama. Bersikap sopan dan santun juga merupakan budaya siswa. Kita hendaknya bersikap sopan dan santun kepada siapa saja. Bersikaplah sopan dan santun meskipun berbeda pendapat. Bersikap sopan dan santun adalah tanda kita menghormati orang lain. Kita sebagai warga Indonesia maupun sebagai seorang muslim harus mempunyai sikap sopan dan santun. Meskipun kepada orang yang berbeda agama maupun berbeda pendapat, sikap kita harus tetap sopan dan juga santun. Nah, misalnya yaitu tetap mengucapkan salam dan mengatakan kata tolong dan terima kasih. Jika kita meminta bantuan, jangan lupa untuk meminta tolong. Ada kata tolongnya ya. Misalnya, kita meminta tolong kepada adik untuk mengambilkan mainan. Dik, tolong kakak ya. Tolong ambilkan mainan yang ada di meja. Nah, saat sudah adik menolong kita, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya, Dik. Nah, seperti itu. Ingat untuk mengatakan kata tolong dan terima kasih. Jangan lupa untuk mengucapkan salam. Kalau pergi kemanapun dan masuk ke tempat apapun, jangan lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Jika pergi, jangan lupa untuk berpamitan kepada ibu dan ayah. Mengecup tangannya ibu atau ayah dan mengucapkan salam. Oke? Kita lanjutkan ya ke halaman 68. Ayo berhitung. Jam istirahat sudah tiba. Nina dan teman-teman membeli minuman di kantin. Minuman di kantin bermacam-macam. Harganya pun berbeda-beda. Coba perhatikan harga minuman berikut. Di sini ada susu bantal yang harganya 1.000. Lalu ada air mineral berharga 500. Lalu ada es jeruk seharga 700. Harga minuman dapat kita urutkan dengan melihat nilai uang. Urutan harga minuman mulai dari paling murah adalah ada harga dari air mineral yaitu 500, lalu ada es teh seharga 700 dan juga ada susu bantal seharga 1.000.
Bisa kita lihat ya, yang paling murah yaitu 500, selanjutnya 700, dan yang paling mahal adalah 1000. Bisa ya kita urutkan. Sekarang coba kita lihat lagi di sini. Nina mempunyai uang 2000. 2000 rupiah ya. Minuman apa saja yang dapat dibeli Nina? Nah, ketika membeli sesuatu, jumlah harga barang yang dibeli harus lebih kecil dibandingkan uang yang kita miliki. Misalnya, Nina membeli 2 air mineral dan 1 es teh manis. Jumlah harganya yaitu harga air mineral yaitu 500 ditambah 500 lalu ditambahkan dengan harga es teh manis seharga 700. 500 ditambah 500 sama dengan 1000. Lalu ditambahkan 700 sama dengan 1700. Jumlah harga minuman yang harus dibayar Nina adalah 1700. Sedangkan Nina mempunyai uang 2000. Jadi jumlah harga minuman masih lebih kecil dibandingkan uang Nina. 2000 dan 1700 ya. Masih lebih banyak uang Nina. Jadi jika kita membeli sesuatu, jangan sampai uang kita kurang. Maka dari itu, kita harus mempunyai sikap kesederhanaan, tidak berboros. Sekarang kita ke halaman 70. Ayo membaca. Nina berangkat ke sekolah diantar oleh ibu. Sesampainya di sekolah, bel sudah berbunyi. Nina bergegas berpamitan kepada ibu. Nina mengucapkan salam dan mencium tangan ibu. Sebelum masuk ke kelas, Nina dan teman-teman berbaris dengan rapi. Satu persatu siswa memberi salam dan mencium tangan ibu guru. Mencium tangan dilakukan untuk menghormati orang yang lebih tua. Misalnya, orang tua, ada saudara, dan juga ada guru. Mencium tangan merupakan salah satu budaya bersopan santun di Indonesia. Jadi, mencium tangan adalah salah satu contoh dari budaya bersopan santun di Indonesia. Selain mencium tangan, kita juga harus mengucapkan salam. Itulah contoh dari menghormati orang yang lebih tua. Misalnya kepada siapa saja. Misalnya kepada orang tua, umi, abi, saudara, kakak, dan juga guru kita. Kita buka ya halaman 71 sekarang. Ayo mengamati. Setiap hari, Deli memberi salam kepada ibu saat berpamitan untuk pergi ke sekolah. Begitu juga dengan Tony. Tony tak lupa berpamitan kepada ibu sebelum berangkat ke sekolah. Perhatikan gambar berikut. Deli berangkat ke sekolah dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Nak. Ibu, Tony berangkat ke sekolah dulu ya. Iya, Nak. Hati-hati di jalan. Semoga Tuhan memberkati. Nah, seorang muslim biasanya memberikan salam atau pamit kepada orang tua dengan cara mengucapkan salam dan mencium tangan umi atau abi kita sambil mengucapkan assalamualaikum. Lalu umi atau abi kita menjawab waalaikumsalam. Deli dan Tony berbeda agama. Cara mengucapkan salam mereka berbeda-beda, namun mereka tetap saling menyapa. Ketika bertemu dengan temannya yang berbeda agama, mereka menyapa dengan sapaan umum. Misalnya, selamat pagi atau apa kabar. Nah, jadi saat kita bertemu dengan teman kita yang berbeda agama, cukup mengucapkan selamat pagi atau selamat siang ataupun selamat sore ataupun hai
Atau juga bisa kita langsung apa kabar, seperti itu. Kita lihat sekarang ke halaman 72. Ayo berhitung. Selesai belajar di kelas, siswa diperbolehkan beristirahat. Nina dan Deli membeli makanan di kantin sekolah. Harga makanannya adalah Rp2.000. Nina membayar dengan selembar uang 2 ribuan. Sedangkan Deli membayarnya dengan 2 keping uang 1.000-an. Uang Nina dan Deli bernilai sama, yaitu Rp2.000 ya. Ada banyak cara menukarkan pecahan uang 2.000. Perhatikan gambar berikut. Ada satu lembar Rp2.000. Kalau kita tukarkan bisa menjadi Rp500 sebanyak 4 keping yang bernilai sama, yaitu Rp2.000. 500 ditambah 500 sama dengan 1.000. Lalu ditambahkan 500 lagi sama dengan 1.500. Lalu kita tambahkan 500 lagi sama dengan 2.000. Sama ya nilainya dengan 2.000 yang satu lembar. Nah, jika kalian sudah mengerti, kalian mengerjakan latihan soal halaman 69 nomor 3. Lalu kerjakan halaman 73 nomor 1 sampai 3. Halaman 69 nomor 3 yaitu tentang bagaimana kita mengurutkan harga mulai dari yang paling murah. Dicari mana ya harga yang paling murah, dilihat dari gambarnya yang di atas. Jika sudah, lalu urutkan harga mulai dari yang paling mahal. Jika sudah, nah, benda apakah yang lebih murah dari pensil? Kita lihat benda apa saja yang harganya lebih murah dari pensil. Pensil seharga 700. Jadi, kita harus mencari harga yang lebih rendah atau lebih kecil dari 700. Lalu yang D, benda apakah yang lebih mahal dari rautan? Kita lihat di sini harga rautan adalah Rp600. Nah, benda mana yang mempunyai harga yang lebih murah ataupun lebih kecil? Lalu yang E, barang apa saja yang dapat kita beli dengan uang Rp2.000? Jadi misalkan kita mempunyai uang Rp2.000, kita bisa membeli apa saja. Apakah kita bisa membeli pensil, penghapus, dan pulpen? Nah, kalau misalnya kita bisa, coba kita hitung harga dari pensil, penghapus, dan pulpen. Kita tambahkan apakah bisa kita beli dengan uang 2.000? Nah, untuk halaman 73 yaitu yang pertama, tuliskan 2 contoh sikap sopan santun yang kamu ketahui. Apa saja ya tadi sikap sopan santun yang sudah Ibu jelaskan? Lalu yang kedua, tuliskan cerita berdasarkan gambar di bawah. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang berjalan di depan orang tuanya sambil bilang permisi Pak, Bu. Nah, kalian ceritakan dengan singkat ya, tidak perlu panjang-panjang. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Pasangkan gambar dengan nilai uang yang tepat. Pasangkan gambar dan nilai uang yang tepat. Di sini ada uang dan juga di bawahnya ada nilai uang yang tepat. Kita pasangkan dengan nilai uang yang tepat ya. Misalnya di gambar pertama ada uang Rp2.000 satu lembar.
Kita lihat di sini nilainya yang Rp2.000. Ada ya, ada yang senilai Rp2.000, kita gariskan. Lalu yang paling bawah kita lihat di sini ada kepingan koin. Kita lihat di sini ada Rp100 sebanyak 5 keping. Nah, dicari yang nilai uangnya sama, yaitu Rp500, digariskan ya. Kalau sudah, kalian boleh mensetorkan ke ibu, ataupun kalian boleh tunggu hingga hari Senin kita bertemu lagi dan membahasnya bersama-sama. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan mempelajari video pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.